Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajah. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan kita diberikan nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman wal Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Harian Abdul Aziz dengan NIM 12020200134 dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran sebagai tugas UTS belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Dr. Andes Ida Roshidah MAG dan juga Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SOS MAG. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai model-model pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu itu konteks dari model pembelajaran itu apa sih pengertiannya. Nah, di sini kita akan jelaskan model pembelajaran ya. Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan model pembelajaran itu ya bahwasannya suatu hal yang menjadi pedoman kita ketika akan melakukan pembelajaran sehingga kita mengetahui apa saja komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, seperti tadi disebutkan bahwasanya seperti adanya buku-buku ya kan, buku-buku sumber itu mah mau dari buku yang terbitan Kurtilas ataupun keterbitan KTSP, mungkin kalau sekarang ya lebih digunakan itu kurikulum 13 atau dari jurnal-jurnal gitu kan. Bahkan mungkin dari film yang dapat menarik minat para siswa gitu kan. Nah, ini itulah yang dinamakan model pembelajaran, yang mana model pembelajaran ini memberikan suatu perencanaan untuk kita ketika kita mau melaksanakan pembelajaran itu. Nah, intinya pedoman pembelajaran itu kan, model pembelajaran itu eh, apa namanya? Jadi pedoman untuk seorang guru dalam mengajar. Nah, itu secara singkatnya ya. Yang selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran itu sebenarnya banyak ya. Namun yang saya ambil ada empat macam model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga model pakem atau
partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, yang keempat ada juga yang model pembelajaran berbasis komputer. Nah, ini yang akan saya bahas tentang macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, mari kita bahas dulu satu persatu ya, kita bahas tuntas dulu. Meskipun tidak terlalu mendetail ya, ini yang tertangkap oleh saya sendiri gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Nah, dalam pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Siswa dan eh, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, dalam artian seperti ini ya, ketika kita mempelajari sesuatu, misalnya itu seorang pelajar itu mempelajari tentang materi sholat. Materi sholat itu kan di dalamnya itu ada takbiratul ihram, terus ada juga membaca Fatihah, membaca surah-surah, ruku, sujud, dan lain sebagainya yang bersangkut pautan dengan sholat. Nah, setelah si siswa itu mempelajari materi tentang sholat tersebut, nah disambungkanlah dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya materinya saja, tetapi juga diimplementasikan dalam pekerjaannya. Nah, misalnya si pelajar udah tuh, si siswa itu udah mempelajari materi tentang sholat, maka diperagakanlah bagaimana cara sholat itu. Takbiratul itu kayak gimana sih? Dicontohkan. Terus membaca Al-Fatihah yang benar tuh kayak gimana? Ya dicontohkan. Terus membaca surah-surah ruku, cara ruku gimana? Sujud caranya gimana? Nah, itu bukan hanya materinya saja tetapi juga dipraktekkan. Nah, itu model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang selanjutnya di sini pada intinya pengembangan setiap komponen CTL tersebut dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan lebih bermakna. Apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterangan baru yang akan dimilikinya. Nah, ini berarti kalau dalam ini CTL ini pembelajaran itu harus bermakna ya. Bukan hanya materinya saja yang kita pahami, tetapi kita juga harus mengetahui makna dari materinya itu seperti apa. Suatu kayak gimana sih? Nah, udah kita mengetahui materinya dan kita harus tahu mengenai maknanya itu sendiri. Baik itu dengan cara si pelajar itu menemukannya sendiri gitu kan, atau dengan mengkonstruksikannya sendiri, itu mah tergantung pada siswanya. Yang selanjutnya, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ya, ketika materi sudah disampaikan, gitu kan, maka di benak para siswa-siswa itu dituntut untuk bisa bertanya, gitu kan, bisa bertanya kepada gurunya, kepada kita misalkan sebagai gurunya itu. Nah, itu harus dianjurkan sekali kepada siswa-siswanya untuk bisa bertanya, gitu kan, memunculkan rasa ingin tahunya dengan cara bertanya. Nah, yang selanjutnya menciptakan masyarakat belajar seperti melalui kegiatan kelompok, berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, ini diterapkan lah ya, diterapkan eh, kerja kelompok lah, kerja kelompok berdiskusi yang ketika sudah dibentuk kelompok dan kelompok diskusi, maka di sana akan terjadi tanya jawab gitu kan, tanya jawab antara kelompok yang presentasi gitu kan dan juga kelompok yang sebagai audiens. Maka di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini dapat
saling sharing satu sama lain gitu. Nah, yang selanjutnya menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi ya, ketika kita mempelajari tentang sesuatu, maka kita harus ada modelnya. Modelnya tuh itu mau terserah mau apa saja. Apakah mau dipraktikkan oleh gurunya itu sendiri atau juga bisa dimunculkan dengan misalnya gitu kan dengan eh, media visual gitu kan, atau audio visual yaitu di PowerPoint atau di video-video gitu kan, itu bisa ditayangkan yang mana itu memberikan gambaran secara nyata kepada siswa-siswanya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan gitu. Ketika telah diberikan materi, maka siswa itu dituntut untuk melakukan refleks. Dalam artian ketika sudah diberikan pembelajaran, maka si siswa itu langsung memberikan respon. Siswa itu dapat memahami dan juga dapat mempraktekkan. Nah, itu refleksi dari materi yang telah diberikan dan juga refleks dari siswanya itu sendiri. Yang selanjutnya, melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. Nah, setiap siswa itu dinilainya secara objektif gitu kan, bukan bukan dengan penilaian apa ya, bukan objektif gitu kan, bukan seperti objektif dalam artian tidak dalam kemampuan sebenarnya siswa tersebut. Nah, seperti itu. Itu untuk model pembelajaran kontekstual teaching and learning ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada model pembelajaran kooperatif. Nah, bagaimana sih model pembelajaran kooperatif? Kooperatif itu, nah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4, 6, dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi, kalau model pembelajaran kooperatif ini, guru itu membagi siswanya ke dalam kelompok-kelompok yang kecil, yang mana pada setiap kelompok-kelompok ini terdiri dari berbagai macam siswa. Nah, ada siswa yang emang sudah paham nih, misalkan sudah paham terhadap materi tersebut, itu kan. Terus ada juga siswa-siswa yang lain yang belum paham, sehingga ketika ada dalam suatu kelompok itu satu orang yang sudah memahami, maka dia akan memberikan atau men-sharingkan materi tersebut kepada teman-temannya yang lainnya gitu, sehingga teman-teman yang lain akan memahami tentang materi yang akan dibahas seperti itu. Nah, ini gunanya pembagian kelompok secara heterogen gitu kan. Sehingga dalam kelompok itu dapat berbagi gitu kan, berbagi satu sama lain gitu kan dalam kelompok tersebut. Nah, itu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Nah, model pembelajaran kooperatif di sini ada model student terms achievements division atau STAD, ada juga model jigsaw, terus ada juga investigasi kelompok, group investigation, dan juga ada model struktural. Nah, ini model-model pembelajaran kooperatif ya. Ada 4 macam model pembelajaran kooperatif. Nah, yang selanjutnya di sini ada juga model pembelajaran pakem, partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan melaksanakan pembelajaran pakem, diharapkan perkembangan berbagai inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Nah, kita akan gamblangkan
Partisipatif itu apa? Aktif, kreatif, dan menyenangkan itu apa? Nah, kita akan akan Paikem gitu kan. Paikem ya, lebih rincinya yaitu pembelajaran aktif. Nah, kita akan kaji dulu pembelajaran aktif itu kayak gimana. Nah, pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Daripada berpusat kepada guru untuk mengaktifkan peserta didik. Kata kunci bagi guru yang dipegang adalah kegiatan yang dirancang untuk dilakukan siswa. Nah, baik kegiatan berpikir maupun berbuat, fungsi dan peran guru sebagai fasilitator, lebih berperan banyak di situ. Nah, dalam artian seperti ini ya. Nah, kalau pembelajaran aktif ini pembelajaran itu lebih difokuskan kepada siswa yang mengeksplornya itu, siswa yang mengeksplor apa yang dia pahami tentang hal atau tentang yang dibahas seperti itu. Maka di sini posisi guru adalah sebagai fasilitator, sebagai pemantau, ya, sebagai orang yang memberikan fasilitas kepada siswanya, sehingga para siswanya itu bisa secara aktif untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini mungkin diterapkan pembelajaran aktif ini dalam kurikulum 2013 ya, lebih cenderung ke sana. Nah, yang selanjutnya juga ada pembelajaran inovatif. Nah, mohon maaf ya tadi di awal berarti keliru ya, bukannya itu, tapi istilahnya Paikem. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya sebelumnya. Yang selanjutnya ada pembelajaran inovatif. Nah, inovatif berarti memiliki kecenderungan untuk melakukan perubahan dalam arti perbaikan dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan baru untuk perbaikan atau pengembangan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini kalau kita lihat dari konteks kalimahnya ya, pembelajaran yang inovatif berarti pembelajaran yang bersifat baru gitu kan, yang bersifat tidak itu-itu aja. Nah, dalam artian memiliki perubahan dalam ranah yang lebih baik. Nah, dilakukan oleh siapa? Ini dilakukan oleh siswa gitu. Nah, yang kesempatan kepada peserta didik ya, anak didik untuk mengemukakan ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk pembelajaran yang inovatif. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran yang kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktekkan kesenian, maupun pengembangan kemampuan berpikir rasional logis. Kreatif berarti menggunakan hasil ciptaan atau kreasi baru atau bahkan berbeda dengan sebelumnya. Nah, jadi kalau kreatif itu ya orang yang kreatif itu kayak gimana lah gitu kan. Misalnya gitu kita mempunyai apa ya, botol gitu kan. Orang yang kreatif itu botol yang sering kita buang ke tong sampah itu mereka buat jadi hal yang menarik gitu kan. Bisa menjadi vas bunga itu kan, bisa juga menjadi wadah pensil yang mana dalam benak si orang tersebut, di dalam benak orang yang kreatif itu apapun hal-hal yang ada di sekitarnya itu bisa diubah menjadi suatu hal yang begitu luar biasa sehingga bisa menarik daya minat orang lain. Nah, itu begitu pula dalam pembelajaran yang kreatif gitu kan. Dalam artian bisa mengembangkan atau bisa secara kreatif pembelajaran itu dikemas. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya pembelajaran efektif. Nah, menurut Bapak Yusuf Hadi Miarso memandang bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang pada siswa melalui penggunaan prosedur yang tepat. Definisi ini mengandung arti bahwa pembelajaran efektif
dalam dua hal penting, yaitu terjadinya belajar pada siswa, apa yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Nah, poin intinya itu ya. Jadi pembelajaran dalam pembelajaran efektif ini yaitu memungkinkan terhadap anak didik tersebut dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan. Di samping itu juga akan memberikan efek gitu kan. Percuma saja kita ketika melakukan pembelajaran di kelas, tetapi tidak memberikan efek sama sekali kepada peserta didik. Nah, misalnya gitu kan, kita melarang anak didik kita untuk bersifat amanah. Nah, secara gamblang kita jelaskan amanah itu seperti apa, dalilnya itu seperti apa, tetapi tidak memberikan efek sama sekali. Nah, anak tersebut ya tidak menjaga amanahnya ketika orang lain memberikan amanah, misalnya saya nitipin ini nih uang 100.000 jangan dikemana-manain ya, tetapi dia si jiwanya belum terbentuk jiwa yang amanah gitu kan, meskipun dia udah belajar itu, maka dia mau menggunakan uang tersebut untuk jajan dia sendiri atau mungkin bahkan dia hilangkan. Nah, seperti itu tidak memberikan efek gitu kan, kalau yang seperti itu. Tapi kalau ya, pembelajaran yang memberikan pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang emang memberikan efek kepada siswanya itu. Ketika dikaji mengenai sifat amanah, maka siswa tersebut harus memiliki sifat amanah tersebut. Nah, seperti itu. Itu harus tertanam apa yang telah dipelajari dengan perilaku yang real ada pada siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pembelajaran menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar mengajar yang kondusif, yang mampu menyenangkan peserta didik sehingga mereka memusatkan perhatian secara penuh pada belajar dengan waktu curah perhatian yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan itu bukan dalam artian kita belajar itu main terus gitu kan, bukan yang seperti itu, tetapi pembelajaran yang belajar mengajarnya itu kondusif, tidak gimana ya, tidak ricuh gitu kan, atau gimana ya, nggak sesuai dengan prosedur lah, tetapi ya yang namanya menyenangkan itu proses belajar mengajar yang kondusif, yang mampu menyenangkan peserta didik gitu kan, sehingga ketika pembelajarannya itu kondusif, maka para siswa-siswanya itu dapat memfokuskan perhatian mereka kepada kita, kepada misalnya kita sebagai guru. Jadi mereka dapat secara uh, apa ya, memusatkan perhatiannya kepada kita sebagai guru. Nah, seperti itu. Nah, kita berlanjut kepada yang terakhir, yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai yang sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Nah, ini mungkin ya sekarang gitu kan pembelajaran yang berbasis komputer, khususnya kita kan sekarang ada dalam kondisi COVID-19 yang pada saat ini kita melakukan pembelajaran itu secara jarak jauh, otomatis ada yang menggunakan komputer gitu kan, yang menggunakan komputer bukan hanya saja di kelas saja gitu kan,
seperti pembelajaran pada umumnya, kita melakukan pembelajaran terus-terusan di kelas itu kan, duduk manis, mendengarkan dosen-dosen atau menggunakan guru-guru yang lain yang menjelaskan tentang materi tentang apalah itu. Nah, untuk sekarang kita menggunakan komputer. Jadi kalau di zaman sekarang itu komputer sangat berperan sangat penting gitu. Ketika dalam kondisi ya daring gitu, dalam jaringan. Ini banyak diterapkan di zaman sekarang. Nah, itulah berbagai model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang keempat itu, dan itu yang hanya saya dapat sampaikan. Itu mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Benarnya milik Allah dan salahnya datang dari diri saya sendiri. Undur mangkola wala tanggur mangkola putna sofa wadah makadar. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.